iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, kami berubudiyah, kami bekerja, kami beramal, kami beraktivitas, kami berinovasi kalau boleh. Baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya, kalau hanya itu tidak boleh kepada selain itu, kepada Engkau saja kami minta tolong, kami minta bantu, kami minta perlindungan, kami minta pembelaan. Jadi di dalam akidah Islamnya bahwa dahulukan perbuatan, pekerjaan, amal, berdoa. Jadi dilarang mendahulukan doa dulu tapi belum bekerja, doa dulu tapi belum berusaha. Jadi bahwa di dalam ajaran Islam, kenapa surah Al-Fatihah itu menjadi barometer dari seluruh rangkaian ibadah. Kalau salat jenazah, apa posisi Al-Fatihah? Rukun. Kalau rukun tertinggal, batal. Kemudian kalau jadi khatib, apa posisi Al-Fatihah? Rukun. Kalau tertinggal, batal. Kalau dalam salat sunat, lupa Fatihah, tinggal Fatihah, bagaimana salat sunat? Batal. Apa hukum salat sunat? Ibadah tambahan. Kalau dikerjakan, tak berdosa, tak dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan, berpahala. Kemudian wajib, kualifikasi wajib, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan berdosa, wajib. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tak dapat pahala. Itu contohnya, bukan batai, bukan jariah, banyak yang makruh. Termasuk orang yang membaca Quran susah dari ujung baru ke pangkal. Nah, itu terlihat. Jadi dalam salat diatur ibadah, kalau diatur. Dahulukan ayat yang terdahulu, kemudian baru ayat yang berurutan selanjutnya. Contoh, kita baca dalam surat Yasin, mundur ke belakang, surat Sajadah. Itu apa namanya? Makruh. Jadi perkara fikih hukum, perkara hukum 5, wajib, sunat, halal, haram, kemudian sah, batal. Itu pasangan hukum fikih. Jadi ulama itu mengembangkan ajaran itu mula-mula ngaji hukum saja. Mengapa surau ngaji apa? Haram itu saja dulu. Tidak fikih namanya. Tapi mengaji ajaran. Apa yang halal? Apa yang haram? Apa yang makruh? Kemudian apa yang mubah? Apa yang wajib? Apa yang sunat? Kalau sudah ada daftar halal itu di dalam diri, maka syariat Islam telah. Akhirnya halal itu apa itu? Yang paling sulit di negara, paling sulit halal. Makanya dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min, dunia penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kafir itu ada kafir nikmat dan ada kafir iman. Kalau kafir iman tak bisa masuk
fasid di neraka. Apa kafir? Iman kosong dalam kalbunya Tuhan. Dibuka bidi hati tak bertemu ketuhanan. Apa itu kafir nikmat? Orang yang menjadikan dirinya budak nikmat. Nah, itu saja. Budak nikmat. Orang yang diatur oleh nikmat. Kita merasakan apa itu? Yang paling baik itu jadi budak nikmat. Kalau punya pangkat jabatan pangkatnya ngatur. Aku berarti budak nikmat. Kalau punya harta beda. Harta itu yang menjadikan master setelah ngatur awak yang membawa sibuk. Yang lebih parah budak nafsu atau budak nafsu. Keinginanku dipenuhi sadonya. Ingin jalan-jalan traveling, ingin makan-makan, ingin pakai ke situ, ingin dengan permainan, ingin hobi itu. Kalau diperturutkan, maka berubah menjadi budak nafsu. Nah, baru Islam punya sikap. Apa sikap Islam dengan dunia? 3T. Pertama, tawasud. Apa itu tawasud? Sedang saja. Itu tawasud. Kamasih dibawa sedang saja. Kemudian yang kedua, tawazun, seimbang. Kuat kita dengan dunia, kuatkan pula akhirat. Kuat kita dengan akhirat, kuatkan pula dunia. Kemudian apa itu tawasud? Sederhana. Makan boleh, sapue-puenya, tapi lawatnya sederhana, itu tawasud. Kemudian karajo, boleh sekuat tenaga, tetapi tawasud sedang saja. Ada ulama yang tinggi ke Bapak Ibu, namanya almarhum Buya Angku Mudo Pasir. Kaji beliau itu guru secara hormat kepada orang tua, kemudian berlaku sederhana dengan dunia. Jangan dunia menjadikan kita kusir, tetapi kita yang menjadi kusir. Dunia jadikan itu sebagai kuda. Ini sedang jadi kuda atau sedang jadi kusir? Itu saja jawabannya. Makanya kaji beliau itu bahwa ini keadaan biaya ekonomi pamananga, bahwa ini keadaan keluarga biaya pamananga, bahwa keadaan politik ini biaya pamananga, arti sedang. Bahwa ini kesehatan biaya pamananga, sakit teraso, salam teraso. Bahwa ini prestasi kuring sekolah biaya pamananga, pananga sesuatu. Sebab mananga aku kamariho aman. Kalau belah terbesar, lift saya tapi, dah mesti di tengah. Tulang punggung mata, di tengah tapi, pak. Mairing cucuk pertu jalannya. Jadi manangah itu bahasa agamanya tawasud. Jadi berlaku tawasudlah kamu dengan dunia. Dunia sijinul mukmin. Dunia Allah siapkan untuk orang mukmin hanya sebagai penjara. Banyak yang dilarang. Haram saja Bapak Ibu. Kutip daftar haram Bapak. Di dalam kamus fikih Islam, ya kan ada halalan thayyibah. Kalau halal itu apa tuh? Pesawat mulia. Itu gue di pesawat mulia. Seluruh yang dibolehkan halal. Kalau thayyibah, tayyib itu elok, tayyib. Kini awak makan kreker halal, tayyib tidak. Itu salah. Kini awak makan durian coba halal. Kalau dimakan gak 5 buah atau tidak tayyib. Halal zat, halal bahan, halal cara, halal takaran. Ada orang makan nasi, dia
masuk dalam hidup. Jadi istilah kiranya BNI, batasi, nikmati, imbangi. Nah, itu sifatnya dunia. Dunia untuk umat Muhammad Bapak Ibu berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Untuk umat Muhammad ilmu makin tinggi. Istilah orang Indonesia, orang Indon itu ilmunya melangit, amalnya membumi. Nah, orang Indon ilmunya melangit, titelnya melangit, profesornya melangit, jenderalnya melangit, tapi amalnya membumi. Nah, kalau kami amal yang perlu melangit, ilmu biar membumi. Nah kembali, yang dunia itu mana yang dikatakan dunia? Dunia itu tak banyak. Nah, kalau bahasa MZ, dunia itu terhimpun dari 3 kata. Ya. Harta, tahta, wanita. Wanita itu perwakilan dari keluarga. Wanita, tahta, kemudian harta. Jadi harta kau tidak dinilai uang, harta aku mulai pakaian, sampai tinggal. Ya. Kemudian kendaraan yang disenangi, harta. Kemudian anis, apa itu anis? Anak, istri, cucu, keluarga besar masuk ke dalam kelompok dunia, disebut anis, anak, istri. Kan kalian itu sedunia, harta, wanita, tahta. Posisi kita dari dunia itu sebagai budak, sebagai kusir, atau sebagai kuda. Makanya bersikaplah kamu, kata Ukama, dengan dunia. Allahumma ja'alni dunia fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku. Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini di hati kami. Jadi itu diminta Allah. Nabi Sulaiman jauh berada di belakang orang miskin masuk surga karena ngurus jabatan beliau. Beliau sebagai raja dan beliau adalah sebagai pemimpin, nabi, rasul. Jadi kembali bahwa dalam ajaran Islam bersikaplah kita dengan tawasud, bersikaplah kita dengan tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang. Kemudian kembali kepada halal haram. Jadi halal itu adalah hukum fikih yang sangat meluas. Kini halal itu Bapak-bapak Ibu, dari makanan saja macam-macam halal, ada yang belum tuntas. Boleh tak orang Islam itu memakan namanya pecel jauh yang diekspor ke Jepang? Namanya. Nah cebong itu namanya pecel. Atau masih berdebat ulama. Kemudian biawak boleh tak makan? Nah, tapi diekspor itu komodo contoh itu luar biasa. Bisa miliarder. Kemudian kutu boleh tak makan? Kemudian cacing pun boleh tak makan? Dan cacing dalam diskusi berpengaruh obat untuk menurunkan panas, baturan penyakit tipus, terakhir cacing rupanya. Diakui cacing dalam barang itu kilo itu. Setelah itu lama-lama iya naik seperti lain. Nah, kemudian disaring, kemudian dipilkan. Bernamalah pil cacing. Itu tidak bahasa Inggris ya. Boleh ada dalam Islam. Kau terkait hukum halal haram. Kemudian ada lagi terapi yang terakhir pun terapi urin. Urin itu sebenarnya kalau urin pipis besar. Kalau orang berada dalam limbo, dukunya tidak ada vitamin, tidak ada daun-daun untuk semua. Kamarnya mencari vitamin. Urin terima dalam badan. Pipis ya
di pipisnya tangannya tuh. Nah, jadi kalau urin kok obat luar hal, tapi obat bagi ke dalam, nah itu diskusikan dulu. Kalau memang tidak boleh UB UB harus urin mainnya. Boleh dapat hukum urin. Kalau dasarnya tidak boleh. Tapi kita khawatir Bapak Ibu karena awakku tidak orang produksi UB-UBan. Orang farmasi itu kalau diskusi sebenarnya awak tetap kicau sama bos tak betul. Kami orang produksi dan kami baraja dan baraja maraci UB dan baraja bahan-bahan maramu dari UB. Apa ulah tu rupanya? Ulah tu mengko di eksplora di dalam tu ada padu yang paling ada. Untuk UB Malaya. Sebenarnya dengan dimakan apa gak ragu je Bapak. Jadi orang yang fanatisme jo UB kimia apa? Entah cacing si dalam, entah tanduan-tanduan macam-macam. Jadi obat-obatan begini sudah sangat banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang Muslim dan Muslim. Jadi kejadian aku tidak ada terindikasi narkoba Bapak Ibu. Coba jadi orang operasi, perlu tak? Perlu. Bis itu apa teman? Nanti ada kadarnya. Ada kadarnya betul. Jadi kasih tutup masalah kajian halal banyak tantangan banyak tantangan. Orang yang sakit gigi saya tahu, sakit garapan saya tahu ada ubenya. Rapon nanti tu dia kaji serta ubenya. Bapak kau mau nyuri sakit saya tahu garapan, sakit saya tahu. Kemudian 20 ibu berapa? Terapi urin. Rumah kau mama nuang saya contohnya tadi. Rumah rancak tapi hilang sayur. Hilang sayurnya. Setelah itu ada ide dari orang ilmuwan. Pipis itu ini saja. Itu misalnya. Ada tuh yang tak beres di rumah saja. Abang pikir, diterima tak dari komisar? Sidik. Kok penelitiannya Bapak Ibu? Rupanya urin itu ada zat garam. Ada zat garam. Zat garam itu yang mampu minggat makhluk-makhluk yang tinggi. Rupanya dalam badan kita kok Allah ciptakan ada obat-obat yang tak pernah ketahui. Di antaranya urin. Kemudian ASI itu minuman anak, makan anak. Tapi juga bisa untuk membunuh isok. Misalnya ledak lagi di daru lain, cari si ibu yang sedang menyusui, pompa itu masalahnya, sedot titik engkel bisa berfungsi sebagai obat. Itu banyak banget. Kembali kayak dari dalam wa'in lakum fil an'ami la'ibrah. Ambillah pelajaran iktibar dari hewan ternak, dari makhluk yang diciptakan. Kembali Bapak Ibu, halal haram pun sangat banyak persoalan. Kini muncul dulu halal haram ke masalah nikah. Dan seorang tinggal di Singapura, tidak bisa pulang karena Bapak Raja yang pulang nasional perusahaan asing, status bujang. Kemudian calon istri tinggal di Kini, dia pengen nikah hari itu. Ke PCS nikah bapak, bukan ini. Haram tak? Haram tak? Hukum bang. Nikah lihat telepon boleh tak? Kini kau sedang dia nak dituntut ulama para ilmuwan. Kini negara kau dah canggih, dah jadul leh, dah kolonial leh, sudah milenial. Nikah lihat telepon saja. Ale, ijab kabul lihat telepon saja. Saksinya lihat telepon saja. PC pakai video call boleh tak? Dalam Islam tak boleh. Itu terkait kesalahan. Apa syarat nikah? Ado mempelai, konan jantan, konan tanino. Aku calon mempelai laki-laki, ke calon mempelai nomor si hadir di satu tampil. Boleh ada ijab kabul tu main bahasa syarat saja. Bahasa syaratnya macam kalau orang bisu, tu lihat. Kalau membuat laki-laki itu atau dia tu, kalau menggeleng itu tanda tidak. Alai untuk orang tiga kayu, itu sah kan? Apa tekniknya? Alamat selesai. Boleh ijab
Bisa juga terjadi nanti orang yang normal kok ketika ujab kabur lah payah bapak ibu. Lalu dibacakan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, namanya Samuel. Kalau dia binti Jamilah, mahar rumpuik selagi tunai karena Allah. Nah dibacanya pangka dupo juang, dibaca juang ku pangka. Apa ilmu terakhir deh? Lah sejam berjalan, lah 2 jam. Lama dingin ke dia pak, nggak boleh dipasangkan. Itu sih Sin. Lihat. Kalau tampur dulu siram ya, memandikan, mendinginkan dulu. Mungkin ada yang error di dalam jiwa. Jadi ijab kabul itu apa pengalaman sekali tahun jadi PTBN. PT pesate kayu kubu sempat ATTS dulu. Basobo jurang lalamu tuh. Masuk ini dari jamaah. Itu saya Ustaz mandi saja. Kami dulu pemandian selesai. Nah, berarti ada unsur junub di dalam diri ya Pak. Mandi wajib wak tak tuntas. Misalnya wak mandi wajib akapalu tinggal abadan basah. Atau tak tuntas mandi wajib. Pernah dalam diri ya Pak. Kalau terjadi hal yang serupa itu, payah lalunya kalimat sama tato ditobatkan dulu. Kalau bahasa Kristen dibaptiskan dulu. Dimandi tobatkan dulu. Disuruh yang mandi mangkitkan hadas besar. Suruh macam nawaitul ghusla liraf'il hadatil akbari fadlillah adalah sengaja aku mandi mangkitkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Diri jahil uyur dari kepala sampai ke telapak kaki. Jadi maka banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini terindikasi Bapak Ibu mungkin ada mandi junub ketika wudu dulu atau masuk dulu tidak tuntas. Dingin kepala tinggalkan badan sebenarnya ke bawah. Itu batal tidak boleh. Nggak dikerjain orang. Akhirnya anak SMP dalam survei ada yang tak tahu mandi junub. Labaran umur 8 balik. Umur 8 balik anak laki-laki tidak tahu mandi junub. Ditanyakan, ada mimpi malam basah, ada pak, tapi yang tak tahu mandi junub tak ngerti kan? Kesehatan jawab, birrul lidah perantu. Ikut tugas guru balik ini kan. Apa baliknya? Menyampaikan fikih-fikih remaja. Fikih remaja aku wajib disampaikan. Kalau anak tu lama junub atau tidak mengerti cara mandi junub, itu beban berat bagi seorang keluarga. Wajib berdosa berkesinambungan. Jadi bantuannya mandi wajib pun ringan, tinggal saja lekuk-lekuk badan dan masakan iya betul. Itu terkait dengan halal haram. Kalau kita contohkan kepada mandi total. Kembali kepada halal. Jadi halal haram itu daftarnya sangat banyak dalam Islam. Ada halal barang bahannya bendanya atau zatnya, ada halal cara. Ini negara aku namanya darurat riba. Tahu kan darurat riba? Coba cari setiap awak membuat pinjaman di negara aku. Pinjam PT 100 juta. Kalau awak membayar, bisa 900 juta. Dasar. Bisa 100 juta. Dasar. Kalau awak membayar, berlebihan. Nah kalau gitu apa namanya? Riba. Riba itu apa? Itulah sistem yang tak bisa keluar dari negara. Sistem keribaan. Kemudian kita adu julu-julu keluarga. Baca doanya. Dua iwa misalnya arisan nama para surang, 100 ibu surang. Dikumpulkan agak 100 orang pulau. Apa jumlah itu? Sejuta. Aduh tak penambahan. Ada kan? Anak-anak syariah. Syariah, arisan syariah itu syariah. Arisan keluarga yang besok syariah. Kita main berat. Sejuta seorang. Barang mendapet kan pas jumlahnya. Tidak berkurang, tidak bertambah. Sebenarnya itu kalau di set
disetting untuk settingan ekonomi bagus sebenarnya. Jadi, jadi di negarawan yang tidak bisa keluar atau ulama dari tahun 50-an dulu adalah sistem. Makanya dia lihat tapi tagak dibuatlah akad yang terbaru. Bukan bakal jauh Tuhan itu. Mereka terbaru. Jadi darurat yang tidak bisa keluar di negara adalah darurat 5A saja. Tapi Ustaz sudah ada P-nya. Itu banyak ini kalau dapat kali. Tuh. Daruratnya itu ya. Kalau hutang riba ya di mana saja di pegunungan gitu. Tuh itu orang Minang. Nah oleh karena itu, memang doa payah mustajab di negara. Banyak doa jemaah haji pun tak mustajab. Ada yang menganalisa kalau dalam darah awakku, dalam darah orang Indonesia itu seluruhnya, kalau dituri darahnya sudah mengisi halal riba. Yang tidak terkait di Bali. Tidak ada yang tidak terlibat. Seluruh kredit riba itu kan bertambah. Ada yang tak makan, ada yang tak pakai, ada yang ditepati. Jadi terijablah antara kita dengan Allah terijab itu. Makanya ada tubihul mahdurah. Karena kekuasaan awak ada di situ, makanya awak terjebak dalam darurat riba. Rasulullah asalan nanti kalau di akhirat. Sebab awak termasuk dalam darurat. Itu yang tak bisa keluar di negara. Seluruh jamaah haji Bapak Ibu berkaitan ada Pak. Berkaitan. Tidak bisa lapar dari Pak. Tanpa apa? Tidak bisa keluar dari. Semua seharusnya di-kop oleh sistem perbankan. Jadi syariah itu Bapak Ibu tidak selama-lamanya menghitung angka-angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi 1 tambah 1 sama dengan 5. Kalau minjam 1, berapa jumlah kir kok pelunasan? 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 5. Jadi Islam memang terasa melemah di bidang perekonomian. Makanya Nabi di dalam kehidupan beliau menggambarkan berdagang, pengembala. Nabi-nabi terdahulu bertani. Bertani itu sahabat bertani. Kalau ada sistem keuangan di dalam Islam itu hanya namanya Baitul Mal, rumah amal. Makanya khusus untuk orang-orang Indonesia ada fatwa ulama Bapak Ibu. Kok dapat awak masing-masing awak di rumah kok ada utang keke, utang menengah atau utang kadang, bukan kadang-kadang di India daftar bond atau utang keluarga tahun 2024. Jadi naranya kasinan. Harap maklum. Andai kata sikil lengkap penyampaian mati wak misalnya. Wariskan pembayarnya kepada keluarga. Jadi itu solusi bijak untuk keluar dari jebakan hutang. Nabi kan menitipkan doa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani. Kemudian wa na'udzubika minal ajzi wal kasali. Kemudian wa na'udzubika minal jubni wal bukli. Kemudian yang ketujuh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang yang tidak terbayarkan. Itu gambar hutang kita terkait hutang bahwa kisah Bapak Ibu. Ada orang soleh meninggal dalam seketika. Kemudian meninggalnya ketika berada di kubur, datanglah pencuri kapan. Masuk kubur, kalau kubur membuka kapan orang kok. Yang ngambil itu kain kapan. Meninggal orang di wali, jadi bos tu. Yang kubur nyambil kain kapan saja, yellow saja. Kemudian terakhir
Pasobok ada pencuri kapal ko, ada kuburan orang soleh. Dibuka kuburan itu. Itu orang soleh terbang. Kamu kasih di sini, camilannya. Engkau perlu pakai kapal bu, yes. Karena tekstil di zaman itu sangat sulit. Pakaian tidak ada sulit. Jadi tolong mintakan kerelaan. Aku pernah memakai tandai atau tandas bahasa Malaysia. Tandai apa tuh? Jamban. Jamban tuh pakai dindiang. Dindiangnya ditian tadi ya. Ambo patahkan dindiang jamban orang tuh. Ambo ambil pancuci gigi. Apa masalahnya? Itu benar. Zat kuku itu ya. Kemudian ambo buang. Setelah itu lupa minta kerilahan karena lama rusakmu. Ambo lah menzalimi. Keringannya, kalau menurut awak itu kan tidak salah. Rupanya di kubur ada pembahasan dalam kitab. Atau lo minta kerilahan saja. Adakah nanti kalau kau sudah memintakan kerilahan kau, tu balik kembali ambil kapal dari saya. Setelah itu, baiklah mencuri kau memintakan kerilahan. Pak, kamu mendapat wasiat dari almarhum Buya atau ceritanya. Ini dulu pernah memakan jamban apa kau? Sebetulnya minta keringan Bapak, tolong lidahkan. Oh kalau itu tidak mengadu terusnya. Kalau selesai mati. Nanti ketek-ketek itu kami tidak masuk daftar terusnya. Itu datangnya balik ke kuburan orang saleh. Buka lihat di sini menghilang. Berarti intinya, ya. Nah para lu apa setiap pas logo orang kan salah, salah. Aku tampil kaitkan. Jadi wala mula usabo. Lain nanti pakai nanti makan kalau dari bos sudah mau bayar tak terlalu sengaja tak sengaja kan itu yang disuruh silaturahim. Itu tapi tamulit yang telah tamudi tolong relakan nanti makan kau jadi Islam mengajarkan doakan orang ketari agi orang kau kerelaan mungkin ada yang diawak kau yang dimakan yang dipakainya relakan Ini aja dia. banyak Misalnya awak dulu lah. ya Pakai sepatu. ya Pakai trompa awak pun dari lama. Itu kaji kau perlu dimatangkan secara berjamaah. Di situ kalau fikir mengecekkan husnuzan, baik satu. Kalau awak sejamaah itu kan satu keluarga. Kok lain entah pakai yang entah pakai, tolong dirilahkan. Atau masuk memakai sandal apa tadi? Nanti barusan ada kira. Sekalian Bapak Ibu, ada dipakai kawan barang-barang awak, niatkan itu investasi akhirat. Dipakainya sandal awak misalnya KWC, nanti dikumpulkan di atas sandalku di akhirat, nama sandalku yang punya investasi, yang menyelamatkan orang lain, yang menolong orang lain, yang bermanfaat kepada orang lain. Atau bonusnya beda lagi. Atau pokoknya termasuk menanam sesuatu di bumi, kau jangan diniatkan untuk diri saja. Ya Allah, aku tanam jambu biji kulit tepi jalan, parawe namanya, nak dimakan anak cucu ambo, burung dan tiuraro dan seluruh anak manusia, anak cucu keturunan Adam. Itu baru aja. Jadi tamatkan orang barang awak halal jadinya. Tidak ada sangkut bawa awak yakiran. Asumsi bon betul ibu, daftar keluarga, daftar bon keluarga. Satu naranya kasinan. Lah, harap maklum bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak salah. Itu termasuk wasiat terbaik untuk keluarga. Kesimpulan Bapak Ibu, bahwa halal haram itu di dalam Islam perlu didudukkan. Halal nanti makan, halal nanti pakai, halal cara, halal zat. Halal cara apa Ibu? Misalnya orang menjual ilmu. Nah,
masih berdebat ulama. Syarat jual beli. Syarat jual beli itu dalam fikih muamalah misalnya, jual beli itu tidak boleh dengan anak kecil. Masalahnya tidak boleh dengan anak kecil jual beli. Itu syarat, mesti balik dan berkakak. Kemudian yang kedua ada ijab kabul. Kemudian yang ketiga barangnya itu ada pembeli ada, penjual ada, pasarannya. Kau jual beli online kau perlu dia pemahaman sosialisasi ke masyarakat. Sebab online kau lah terlalu merapat. Abi kau nanti karicuan dan cara orang. Nah, model code gini kau kan senang dibahas lah. Hal lah nak jual beli code itu lah. Yang sistem kau tak bisa dia nol, betul. Tak bisa dia alami. Itu kan jalan tarik. Contoh, kayak misalnya ke luar negeri. Baik ke Singapura, ada nampak kulkas, ada nampak minuman kaleng. Masa saya ketiga dalam, kedua minuman kaleng lah. Ya tak, agak sekian dolar. Apa tu jual beli tak jurang? Apa dalam hukum Islam? Dalam kaji lama baru kaji. Ada boleh? Kaji asal tak boleh. Jual beli itu dengan orang. Tapi disosialisasikan dulu. Sistem jual beli itu disosialisasikan, artinya dikampanyekan dulu, diberitahu dulu kepada orang-orang. Haram jual beli yang tidak masuk antara bimbingku. Kan sebut-sebut barangnya kalau dia tidak ada atau kanan saya. Jadi yang semestinya wajib diterima. Makanya jual beli itu mesti pakai MOU. Ada etong-etongan kerjasama dengan non muslim dengan muslim. Kau jual beli itu adalah sangat canggih lagi dia. Dulu orang menuduh jual beli Jawi itu kan main berosok. Ini tahu menjual di berosok. Berosok ke Sarawak, atau ibu ulama itu. Ada kok? Apa? Aku berapa? Kalau Ustaz Zulul Jaswar mahir mana ya? Aku 30 juta. Mata 35 jadi. Berapa beli semental? 35 juta. Ada tahu orang kiri kanan? Boleh tak cara boleh itu? Tidak boleh. Berarti wak menipu pasar. Kalau kaji muamalah banyak sangat. Jadi kalau menyampaikannya, kau baca di jemaah. Kalau orang yang tidak ada dasar, kau bisa hacking error gini. Bisa. Kalau terkait dengan syariat Islam. Jadi sistem keuangan Islam, karena diintervensi dari sistem Barat, orang bisa keluar Islam. Sehingga wak mencari fikihnya pak. Kalau tugas ulama mencari dalil-dalil untuk menyelamatkan syariat. Jadi halal, haram, wajib, sunat, mubah, makruh, wajib tahu. Ulama dulu kaji itu saja. Mengaji ke surau, mengaji halal haram. Dibikin agaknya sekedar menggelitik, menjago-jagokan, menginginkan semangat. Kalau kurang berkenan, tidak untuk dapat sama dimaklumi. Demikian Pak Kabir Wiyahudin Albab. La'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.